Lagi rame ya, bocah sok-sokan ngomongin perintis. Padahal yang aslinya mah udah jelas turunan konglomerat. Aduh, nih yang asli perintis mah PO Bus Damri yang berdiri sejak tahun 1946. Bahkan menurut data dari internet, sejarah Damri sebenarnya sudah dimulai sejak masa pendudukan Jepang pada tahun 1943 dengan nama Jawa Unyu Zidousa untuk angkutan barang dan Zidousa Sokyoko untuk angkutan penumpang. Alhamdulillah, akhirnya saya nyobain juga nih lur naik bus Damri meskipun hanya trayek jarak dekatnya saja ya, dari Bandung ke Kuningan. Untuk di line ini rata-rata masih menggunakan unit lawasnya. Gasken, nonton videonya sampai selesai ya Sobat Plesir. Makasih ya yang sudah ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Plesir, ketemu lagi di channel YouTube AA Plesiran. Senang rasanya bisa kembali berbagi pengalaman naik bus dari satu kota ke kota yang lainnya. Mudah-mudahan Sobat Plesir semua dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan dan selalu diluaskan rezekinya ya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Absen hampir seminggu nih lur, gak ngetrip. Qadarullah sempet sakit komplikasi, mencret, mual sama meriang, alias masuk angin lur. Alhamdulillah sekarang badan udah agak segeran dikit nih, langsung gaspol mulai ngetrip lagi. Untuk pertama kalinya saya akan mencoba perusahaan penyedia jasa transportasi darat paling legendaris di Indonesia. Apalagi kalau bukan PO Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Secara resmi berdiri pada tanggal 25 November 1946. Gokil nggak tuh lur? Namun kali ini saya akan mencoba salah satu trayek jarak pendeknya saja dari kota Bandung ke Kuningan. Pada subuh ini saya sudah berada di terminal bus Cicahem. Sehari sebelumnya saya sudah memesan tiketnya secara online seharga Rp100.000. Untuk kalian yang membeli tiketnya secara langsung juga bisa ya di sini. Nanti ada petugas dari Damri yang akan melayani. Kali ini saya akan naik angkatan pertamanya nih di jam 7 pagi. Setiap harinya ada 4 kali keberangkatan untuk trayek Bandung Kuningan ini ya Sobat Plesir. Dimulai dari pukul 7, pukul 9, 11 dan yang terakhir jam 4 sore. Dari Kota Kembang ini juga PO Damri Divisi Akap melayani beberapa jurusan seperti Bandung Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, Bandung Cirebon, Bandung Kuningan, Bandung Semarang, Bandung Jogja, dan Bandung Lampung. Kalau masih ada yang kurang bisa tolong dikoreksi ya dan ditambahi di kolom komentar. Dan tentunya PO Damri sendiri juga melayani Trans Bandung di dalam area Kota Kembang ini. Alhamdulillah tepat pukul 7 bus pun tiba. Widih mantap lur, kebagian jatah bodi lawasnya nih. Yap, Legacy Old SR1 besutan karoseri Laksana. Kita lihat-lihat dulu ya eksteriornya nih. Tetap setia dengan warna dasar putih dengan aksen garis biru dan kuning. Livery sederhana yang sudah melekat banget di hati para pelanggan setianya. Bus bernomor lambung 4932 ini masih tampil rapi dan mulus dari depan sampai bagian belakang bus. Terakhir, saya naik bus dengan bodi Legacy SR1 Old ini beberapa bulan yang lalu lur. Yap, kala itu saya naik bus Harta Sanjaya dengan bodi bus yang sama. Selain SR1, PO Damri juga masih banyak mengoperasikan armada-armada lawasnya dari beberapa karoseri lainnya. Untuk bus dengan bodi terbarunya pun banyak yang sudah rilis, rata-rata dipakai untuk trayek Jakarta ke Malang. Dan tentunya si bongsor double decker Damri, Imperial Suite Class, buah karya karoseri tentrem dengan Avante double deckernya.
Beralih ke dalam interior, bus berkelas bisnis AC ini berkonfigurasi seat 22 dengan total 39 kursi penumpang. Jok berbahan kulit ini pun lumayan masih cukup terawat dan empuk lur. Sudah tersedia toilet di belakang. Lover AC jadulnya nih loh, khas banget si SR1 Old. Ditenagai mesin dari pabrikan Jerman, Mercy OHAL 1525 left spring. Tapi pengalaman yang udah naik bus bodi lawas Legacy Old SR1 ini lur, goncangan di bagian depannya gak enak banget, parah. Dan betul saja, nanti terasa banget di tol. Pukul 7:20 bus langsung diberangkatkan. Alhamdulillah dengan mengangkut sekitar 10 orang penumpang. Lumayan nih. Dipunggawahi 2 orang kru, 1 driver dan 1 kondektur. Widih, kru veteran on duty nih. Udah nggak usah diraguin lagi nih mah. Jam terbangnya udah bukan tinggi lagi. Ada Pino tuh mobil bos oke. Bos ke Pino, bapak. Yo. Mati. Wah, kita mau lebih kan arori aku jero ke 200 mobil. Di jero ke. Kayak orang ngangan info. Oke, orang ngangan info. Di Jalan Ahana Sution, Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, bus langsung akan menuju ke Bundaran Cibiru. Terpantau masih ramai lancar arus kendaraan, namun di arah sebaliknya sudah mulai macet di jam berangkat kantor ini. Alhamdulillah cuaca cukup cerah lur. Dan si Akang langsung play musik, mantap. Vibe pagi-paginya nih biar berasa semangat ya Kang. Sekalian sambil nyamarin juga nih bunyi kriet-krietnya. Memasuki pasar Ujung Berung mulai ada kemacetan nih. Yah biasalah aktivitas warga pagi-pagi. Selain ngantor udah pasti belanja. Alhamdulillah 30 menit berselang. Kini bus sudah tiba di Cibiru. Bus akan terus mengarah ke Cilenyi sampai ke Jatinangor. Yap, bus akan menuju rest area dan loket pos kontrol Damri di Pamulihan, Tanjung Sari.
Alhamdulillah nih ketambahan 1 orang penumpang di Cileunyi. Oh, nah. Pertama tadi kan ayamnya di Asik, bus melintas di depan Universitas Pajajaran. Udah lama juga nih saya nggak lewat sini. nyaman tenang, tenang. Lah, bebas lah. Di Jalan Raya Jatinangor Cikeruh ini mulai sedikit berkelok-kelok lur. Sekilas mirip di daerah Wonosobo ya. Jadi kangen nih pengen ke Dieng lagi. Lumayan masih enak dan lincah juga ya Mercy OH 1525 diajak jalur di liak liuk kayak gini. Produk dari Mercy mah emang mantul deh. Puluh menit perjalanan, kini bus sudah tiba di Pasar Tanjung Sari Sobat Plesir. Arus kendaraan dan aktivitas warga juga nggak terlalu ramai ini kelihatannya. Mungkin dengan adanya ruas tol Cisumdawu, warga sekitaran Cileunyi lebih memilih lewat tol ketimbang lewat jalur Tanjung Sari Pamulian ini. 8:30 pagi, bus sudah tiba di rest area dan loket pos kontrol Damri di Pamulihan. Berhenti sejenak, para penumpang yang mau ke toilet, udut dan jajan-jajan kecil pun dipersilahkan.
15 menit berselang, bus kembali melanjutkan perjalanan dan langsung menuju gerbang tol Pamulihan guna bergabung ke ruas tol Cisumdawu. Nah kan apa yang tadi saya bilang, begitu bus dipacu kencang, ditambah kontur jalan yang kurang rata, berasa banget kan goncangannya. Waspada nih, yang nggak tahan mabuk perjalanan udah pasti langsung jackpot ini sih. Kudu siap-siap obat anti mabuk ya, sama kantong kresek. Ya, seperti biasa ruas tol Cisumdawu pagi hari ini tampak lenggang dan cenderung lowong. Bus akan terus mengarah ke Kertajati menuju gerbang tol Cisumdawu Utama dan langsung bergabung ke ruas tol Cipali ya Sobat Pesir. Menit mengaspal di ruas tol Cisumdawu. Alhamdulillah, kini bus sudah tiba di gerbang tol Cisumdawu Utama.
agak ramai arus kendaraan di ruas tol Cipali Lur. Dominasi truk-truk besar dan tronton masih jadi pemandangan pagi di ruas tol Cipali ini. Doing crazy dreaming, you're the reason why. Hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me, I feel alive. My world is fast. Mana tumben nih pada rese nih truk-truknya. Jalannya kok pada di kanan sih? Alhamdulillah pukul 9.40 menit atau jam 10 kurang 10, kini bus sudah tiba di rumah makan Brawijaya Cirebon. Kita beristirahat sejenak Lur, tapi ini mah bener-bener sebentar. Kayaknya sih emang cuma cek kontrol doang. Bagi sobat pesir yang sekiranya naik bus Damri ini terus mau makan nih, better bilang dulu ke krunya deh, kira-kira sempat makan gak sih kalau istirahat di sini? Tuh kan, gak sampai 10 menit Lur, bus kembali melanjutkan perjalanan dan langsung menuju tujuan akhir ke terminal Kertawangunan, Kuningan. Bus akan menyusuri jalan Loh Bener Cirebon. Lumayan agak padat kendaraan di jalan nasional ini Lur, dan sering berpapasan dengan penguasa jalur ini, apalagi kalau bukan bus-bus Kuningan Cirebonan yang udah pasti heboh banget tuh liverinya. Sama si angkot badak yang udah tentu mulai dominan. Yap, Prima Jasa yang terbilang cukup sukses di jalur Cirebon Kuningan ini. Mulai banyak nih penumpang yang turun dan alhamdulillah sekitar jam 11 lewat 10 menit kita sudah tiba di Kuningan.
tepatnya di pertigaan Taman Ciredang ini nih. Saya memutuskan untuk turun di sini saja Sobat Pesir. Overall, asik banget perjalanannya jarak pendek naik bus Damri ini. Buat kalian yang hobi naik bus dan pengen healing tipis-tipis dan gak jauh-jauh, ini sih recommended banget. Oke, saya sudah sampai di sini dulu ya Sobat Pesir. Makasih ya buat kalian semua yang sudah nonton videonya. Makasih juga buat kru yang bertugas. Sekali lagi, di video saya yang masih banyak kekurangannya ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengambil manfaat dan dapat kalian jadikan referensi serta rekomendasi untuk bepergian menggunakan moda transportasi darat, khususnya bus. Ketemu lagi ya di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jalan-jalan lur.